Oke, sebelumnya perkenalkan, saya biasa dipanggil Nabil. Saya di sini dari itu ya, tim Orbital Labs. Sebentar ada lagi masuk. Saya di sini ditemani salah satu tim Orbital Labs juga dari Mas Raden Gatot Susilo ya. Oke, sebenarnya kami di tim ini seperti sampingan gitu kalau kosong kayak gitu. Ada juga anggota yang lain ya, mahasiswa yang beneran IT, sistem STI apa, Teknik Informatika ITB, Sistem Teknologi Informasi ITB, Teknik Informatika ITB, ada yang dari UGM juga, tapi untuk sesi workshop itu bagiannya saya dan Gatot tadi. Oke, sudah datang semua. Oke, insya Allah kita langsung mulai. Sebelum kita mulai dengan Fatihah masing-masing ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu, memang workshop ini bekerja sama ya dengan mitra Orbital Labs, ada beberapa yayasan, Yasbil, ada Rubik, terus ada yayasan Yasbin juga yang kita undang. Tujuannya memang untuk meningkatkan istilahnya keahlian IT, meskipun nggak signifikan, jadi kita bertahap. Untuk workshop yang pertama ini temanya masih di IT support roles and tools. Jadi kan ada banyak ya IT ya, ada yang social media, ada yang AI, ada yang machine learning, terus ada yang software development dan lain-lain. Ini kita ke IT support roles dan tools. Akan ada 4 hari. Yang hari pertama ini lebih ke pengenalan. Nanti hari kedua dan ketiga itu disesuaikan dengan yang urgent yang diperlukan oleh mitra yayasan tadi, yaitu website ya, WordPress. Seperti itu. Jadi hari kedua dan hari ketiga nanti tentang WordPress temanya nanti akan dipandu oleh Mas Gatot. Kemudian nanti di hari terakhir kembali lagi ke saya, temanya tentang itu Google Workspace atau Google Suite. Biasanya Google Drive lah, Google Drive kayak gitu. Oke, untuk yang pertama hari ini kita mulai langsung. Udah terlihat ya di screen ya? Oke, Orbital Labs. Ini ada websitenya, orbitallabs.net. Ini ya, sudah dilihat. Memang ini biasanya kami seperti konsultasi gitu, kalau ada yang konsultasi dengan IT. Untuk produknya sendiri, teman-teman bisa, yang terbaru itu ya, majalah Mata Air Digital. Jadi kami sudah upload, sudah bisa di-download di Android dan Apple. Sebenarnya tim pengembangnya ada lagi, jadi saya sendiri bukan termasuk yang software development-nya. Yang terbaru adalah majalah Mata Air kemarin. Kita sudah baru aja bisa digunakan di iOS. Kemudian kami sebenarnya awalnya hanya di LinkedIn, ada sosial medianya di LinkedIn. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya LinkedIn bisa mohon bantuannya di follow. Kemudian kemarin baru aja kita buat IG, Instagram, untuk nanti menyebarluaskan workshop selanjutnya. Jadi jadi yang Instagram ini khusus untuk workshop, tapi kalau ada klien-klien yang mau software development ada di LinkedIn. Jadi mohon teman-teman kalau ada yang punya Instagram, mohon bantuannya untuk share. Gitu. Itu dan emailnya adalah ini info@orbitalabs.net. Jadi itu tadi ya, IT konsultan biasanya mengembangkan software untuk perusahaannya kayak gitu. Kemarin majalah Mata Air, kemudian di yayasan juga kita sudah buat untuk donasi app untuk Yasbil, jadi donasi.yasbil.org sudah bisa digunakan sebenarnya. Oke, untuk yang hari ini sumber workshopnya ada dari Google IT Support Professional Certificate. Jadi memang sumbernya bukan dari saya, tapi dari Coursera ya. Jadi ini kursus yang sedang saya ikuti juga, tapi yang kursus ini sudah selesai. Dua kursus
Yang pertama technical support fundamental sama bit to bit to computer network. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, IT support specialist tuh kerjanya ngapain kayak gitu ya. Jadi yang pertama ada banyak jenis ya tadi lagi. Bidang di IT ada UX, UI, designer, ada software developer, ada front end, back end dan lain-lain, banyak banget pokoknya sekarang jenis-jenis. Ada digital marketer, pokoknya banyak. Nah, sekarang kita lebih fokus ke IT support specialist. Jadi ya dari namanya jadi IT support ya. Jadi yang pertama managing. Jadi ini lebih ke benar-benar teknologinya. Jadi managing seumpama satu kantor atau satu yayasan itu kira-kira memerlukan berapa komputer, terus ditaruh di mana aja, terus speknya apa saja yang pas. Nah, itu juga IT support. Kemudian tugas keduanya itu adalah installing. Jadi install software apa yang diperlukan, software apa yang nggak perlukan, software pokoknya yang install software itu juga IT support specialist. Jadi ada namanya gitu ya teman-teman. Mungkin kan sejauh ini kita taunya apa ya namanya ya, orang yang tukang install software, tukang nah, itu sebenarnya IT support specialist. Di perusahaan besar pun juga, seumpama di bank kayak di BRI atau di apa, mereka pasti ada IT supportnya yang tugasnya memang tadi managing, installing, kemudian maintaining, kalau ada update, software-softwarenya ada update atau perlu ganti atau kayak gimana. Kemudian troubleshooting juga kan, seumpama di dalam satu yayasan gitu, biasanya kan ini termasuk teknologi yang kayak sosial media, email kayak gitu juga kan. Biasanya ada pertanyaan juga, Bi kok nggak dapat email, kok nggak dapat ini. Nah itu sebenarnya kan pasti ada salah satu orang di yayasan itu yang di organisasi itu yang menjadi tempat bertanya gitu. Cuma di keluarga ya, di dalam satu keluarga, biasanya kan anak yang masih muda gitu ya, biasanya suka itu jadi tempat bertanya gitu. Oh ini gimana nih musiknya kok nggak mau muter kayak gitu. Nah, itu juga troubleshooting juga salah satu pekerjaan IT support sebenarnya. Jadi sudah ada namanya gitu pekerjaannya IT support. Kemudian configuring jadi fix mengatur tadi masalahnya biar selesai gitu. Contohnya ada banyak sekali kita temui. Saya sendiri dari pengalaman saya sendiri ya, biasanya itu kemarin baru aja seumpama ditelepon gitu, Bi ini mic saya rusak gitu. Kalau dipakai di Zoom, suara saya nggak masuk gitu. Kalau dipakai di Google Meet juga nggak masuk. Nah, itu masalahnya di mana ya? Itu kan sebenarnya juga itu tugas IT support specialist. Terus kemarin setelah ada beberapa, kalau troubleshooting tuh memang harus tanya jawab ya. Saya tanya sebelumnya ada install sesuatu enggak atau apa. Terus ternyata di drivernya ada rusak kayak gitu. Terus ada juga dulu ABAB gitu, waktu booting operating system nggak bisa masuk kayak gitu. Berarti itu yang masalah nanti iOS-nya harus diganti atau diupdate. Nah, itu adalah tugas-tugas dari IT support specialist. Jadi nggak semuanya harus ngoding gitu ya. Mungkin dalam satu tahap perlu ngoding, itu nanti tugasnya engineer ya gitu ya. Kalau yang IT support masih seperti itu nggak masalah. Ngodingnya belum terlalu banyak. Saya sendiri juga bukan programmer yang bisa ngoding. Kemudian kita mulai. Ini mungkin hari ini cukup dasar ya, teori. Jadi harap bersabar kayak gitu. Pertama kita benar-benar ya bahasa komputer. Jadi komputer itu kan melakukan perhitungan ya atau pemrosesan data kayak gitu. Tapi komputer itu nggak berkomunikasi seperti kita gitu menggunakan alfabet atau apa. Mereka berkomunikasinya menggunakan bilangan biner atau cuma on off kayak gitu. Mungkin kalau kita lihat di layar ini ada soal yang sangat gampang gitu ya, 0 tambah 1. Mungkin kita langsung sekali lihat nggak nyampe sepersekian detik langsung tahu jawabannya, kayak gitu kan. Tapi coba bayangkan kalau pertanyaan ini ada ratusan, miliaran, juta, udah miliar ya, triliunan atau ribu triliunan, kayak gitu. Mungkin kita capek ya pasti ya, capek gitu pasti 12, 120, 120 gitu kan. Kita capek gitu. Terus pasti juga ada kemungkinan kita salah meskipun pertanyaannya itu sangat simpel seperti ini. Nah, tapi kalau komputer mereka ya itulah kita memerlukan bantuan komputer di sana. Nah, itulah memang komputer bekerja seperti itu gitu. Kemudian ini juga
tadi ya. Kalau kita kan mungkin alfabetnya A sampai Z kayak gitu. Tapi ini kan nggak memberikan makna kayak gitu. Kalau kita ingin memberikan makna, kita harus menyusunnya menjadi susunan yang nanti orang lain dan kita dan orang lain yang lagi, orang lain di belahan dunia yang lain yang mengetahui bahasa itu, dia tahu makna dari susunan huruf tadi. Seumpama huruf ini disusun menjadi CAT, cat gitu ya, CAT, jadi cat. Ini kan sekarang hurufnya mempunyai makna, kucing gitu ya, kita tahu gitu kan. Tapi komputer tidak melihatnya seperti ini, dia nggak ABC gitu, tapi dia menggunakan biner gitu. Jadi ada satu organisasi ASCII namanya. Nah, jadi memang ada tabelnya kayak gitu bahwa kalau binary ini itu hurufnya apa, binary ini hurufnya apa, binary ini hurufnya apa kayak gitu ada gitu. Jadi komputer hanya bisa menggunakan yang biner tadi. Ini kan berarti 8 bit ya. Enggak. Ya 8 bit. Jadi komputer melihat 01100011 itu sebagai C. Melihat 01100001 menjadi E kayak gitu. Nah, jadi melihatnya berbeda karena kan kalau listrik kan kalau saklar kan cuma bisa on off gitu kan. Ya, tapi ternyata prosesnya kalau kompleks bisa itu. Nah, sekarang mungkin ini tugas pertama, teman-teman bisa search di Google-nya ASCII table atau gunakan link yang ini nanti bisa langsung cek ini ada 1 2 3 4 5 5 kode ini akan membentuk huruf apa. Terus nanti dikirim di kolom chat ya. Hurufnya apa? Silahkan, teman-teman. Bisa ininya linknya bisa dikirim di chat sini. Oke. Sebenarnya linknya juga nggak harus yang saya, jadi kayaknya ini udah common, tapi nggak apa-apa kayak yang itu aja. Ayo, udah ada yang bisa menemukannya? Hello, Abi. Hello ya. Oke, terima kasih, Abi. Jadi memang ternyata seperti itu komputer itu. Itu yang kemudian ada istilah selanjutnya yang ini sedikit sebenarnya materinya itu panjang gitu. Satu kursus tuh bisa selesai dalam waktu 4 sampai 5 minggu bahkan 6 minggu. Nah, ini saya lompat-lompat. Jadi ada kode hurufnya, Bi. Nah, di sini kan ada kode huruf. Nah, tadi Abi expand dulu. Kalau di collapse kan ini enggak kelihatan. Nah, ini Abi expand. Terus nanti di sini ada binary. Nah, Nah, yang bawah ini kan ada ini karakternya. Jadi kalau komputer itu membaca H itu dari kodenya ini gitu loh. Itu B. Biar kasih ya B. Oke.
Ya, itu ibarat pramuka ada morse, ada sandi-sandi, nah, dan lain-lain. Jadi kalau komputer dia hanya 0 dan 1. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang penting-penting banget, tapi yang penting teman-teman bisa tahu logika komputer itu seperti apa gitu. Jadi nggak perlu dihafal. Gitu. Jadi kemudian ada satu istilah lagi. Tadi saya sebutkan kita lompat-lompat ya, karena memang waktunya singkat. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan kursus yang sangat full, tertarik dan minat, saya sarankan bisa ikut kursusnya dari Coursera. Kemudian satu istilah lagi yang cukup bagus untuk menambah, untuk menjadikan menambah salah satu wawasan kita, yaitu abstraction, penyederhanaan istilahnya. Jadi kalau teman-teman naik motor atau naik mobil, itu kan teman-teman nggak perlu tahu gimana bensinnya dibakar oleh mesin, transmisinya seperti apa, efektivitas dan lain-lain dan segalanya. Yang penting teman-teman bisa ganti gerigi, tarik gas kayak gitu kan. Nah, itu adalah salah satu jenis abstraction. Bahkan kalau teman-teman ganti motor, ganti mobil, dari mobil Yamaha, mobil Honda, bahkan nanti mobil Lamborghini mungkin, itu cara mengendarinya akan sama, meskipun mesinnya berbeda, mungkin di dalamnya transmisinya berbeda dan lain berbeda, tapi di end usernya penggunaannya akan sama. Seperti kayak keyboard, mouse, speaker kayak gitu. Kita nggak perlu tahu speaker Bluetooth sama speaker kabel itu bedanya kayak gimana gitu. Mungkin user pada umumnya nggak perlu tahu kayak gitu. Kalau ngeklik kanan kok bisa keluar ini, ngeklik kiri kok bisa keluar ini, scroll bisa ke atas malah ke bawah kayak gitu. Sebenarnya user secara umum nggak perlu tahu. Tapi kalau bisa, sangat disarankan kalau IT support itu paham lah. Meskipun mungkin nggak harus detail, tapi kalau IT support paling nggak paham. Kenapa? Kalau dia paham, dia bisa memperbaiki kayak gitu. Selama tadi kalau mic saya rusak, ini nggak bisa keluar di Zoom atau Google Meet. Nah, itu kan berarti kemungkinan di driver. Nah, karena kita sebelumnya pernah istilahnya tahu cara kerjanya di dalamnya. Kayak gitu. Salah satu contoh yang sering abstraction itu adalah error message ya. Jadi kalau ada error kayak gitu kita kan sering ya, terus tiba-tiba silang, terus ada error di sini gitu. Karena apa terus atau errornya apa, itu kan dikasih tahu kan sama operating systemnya atau softwarenya. Nah, itu kan memudahkan sekali gitu. Kalau coba nggak ada error message kayak gitu. Nah, ini kok nggak bisa jalan, gimana nggak error message-nya, tiba-tiba kita bingung pasti. Ini mau diapain kayak gitu. Ini salah satu abstraction. Nah, kemudian loncat lagi selanjutnya. Jadi tadi kita penting mengetahui isinya karena kita di sini istilahnya kurang lebih mempunyai peran sebagai IT support kayak gitu. Entah nanti ditanyain website, entah itu ditanyain email, entah itu ditanyain hardware kayak gitu kan. Nah, secara umum komputer itu ada istilah lagi komputer arsitektur. Jadi blueprintnya komputer itu apa saja dibaginya. Ada hardware, operating system, application, dan user. Yang pertama hardware sangat jelas ya ini. Monitor, keyboard, mouse, touchpad, speaker tadi yang saya bilang, kabel, itu semuanya hardware. Gitu. Harus ada, kalau nggak ada hardware ya gimana gitu. Kemudian setelah itu ada operating system. Operating system kayak Windows, mungkin teman-teman menggunakan Windows kebanyakan, ataupun Linux yang pernah menggunakan Linux, ataupun Mac OS. Jadi disarankan pun seorang IT support spesialis itu terbiasa menggunakan mungkin Windows ataupun Linux kayak gitu, Windows dan Linux. Kemudian yang ketiga ada application. Jadi application ini kita sedang menggunakan aplikasi Zoom untuk teleconference. Kemudian kita menggunakan browser untuk apapun ya, browser cari informasi dan lain-lain. Kita menggunakan software email, kita menggunakan pokoknya Facebook pun juga aplikasi ya. Jadi yang kita gunakan secara langsung, kita itu berhadapan langsung dengan aplikasinya gitu kalau kita sedang menggunakan komputer. Microsoft Word, Microsoft Excel semua itu application. Jadi user berinteraksi langsung tuh di aplikasinya.
Kemudian si user sendiri gitu. Si user sendiri sebenarnya bukan hanya sebagai istilahnya penerima manfaat, tapi user bisa lebih gitu, perannya bisa lebih, bisa mengatur, bisa menginstal, bisa menghapus. Jadi sebenarnya peran user itu nggak cuma sebagai yang penerima manfaat, bahkan memprogram kayak gitu. Jadi user sendiri perannya di sana. Jadi kalau ada yang salah itu kemungkinan juga usernya yang salah gitu, salah mencet apa atau apa itu juga mungkin juga ada yang salah gitu. Jadi di sini seorang IT support spesialis bisa menemukan oh yang salah hardware-nya, oh yang salah kemungkinan operating system-nya gitu. Jadi secara teori memang di bagiannya seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi gitu ya. Yang lebih dalam ini memang udah masuk ke kursus yang kedua kalau yang di Google IT Support Specialist Certificate tadi, yaitu tentang internet. Ya, internet. Jadi mungkin internet tuh bukan sesuatu yang mistis ya atau ajaib atau hal yang spiritual gitu ya. Kan kita nggak tahu ya, oh tiba-tiba kita bisa komunikasi dengan orang di sana kayak gitu. Mungkin kalau zaman dulu seperti itu. Ya memang internet tuh bukan sesuatu yang mistis seperti itu. Tapi sebenarnya internet tuh hanya komputer yang saling terhubung kayak gitu di jaringan. Namanya nanti jaringan. Dua komputer yang terhubung pun juga bisa jadi jaringan. Nah, itu jaringan. Dua komputer yang terhubung itu jaringan. Seumpama kita contohnya di dalam suatu rumah atau kantor, beda lantai, beda kamar gitu. Terus kita terhubung dari komputer satu ke komputer lain melalui router di WiFi kayak gitu. Nah, itu kita satu jaringan di rumah. Terus seumpama kita juga punya sekolah ya, sekolah. Di sekolah kan juga ada komputer guru dan lain-lain. Mereka terhubung jadi jaringan di sekolah. Terus ada lagi jaringan di rumah sakit. Mereka terhubung antar komputer satu komputer lain, mereka terhubung menjadi jaringan rumah sakit. Terus ada satu negara gitu ya. Terus jaringan rumah sakit, jaringan sekolah, jaringan rumah saya itu terhubung oleh satu jaringan yang lebih luas, terus terhubung lagi ke jaringan yang lebih luas di seluruh dunia. Nah, itu namanya internet. Kayak gitu. Dan kita mengakses internet itu ya menggunakan browser tadi. Ada Safari, ada Firefox, Opera, Internet Explorer, Internet Microsoft Edge, terus Chrome, dan lain-lain. Nah, itu tadi. Kemudian di situ memang sangat penting IT support di situ, karena kita perlu, yang pertama tadi yang mengerti ya, kemudian bisa memanage jaringannya tadi, bahkan bisa membuat jaringannya tadi. Kalau ini IT support yang benar-benar spesialis kayak gitu ya, mereka bisa mendesain kemudian membangun suatu jaringan tertentu. Semua membayangkan teman-teman kerja di suatu rumah sakit atau belum ada komputernya kayak gitu, terus pengen buat jaringan. Nah itu kan diperlukan seseorang yang bisa mendesain jaringannya gitu. Nah, biasanya lah kita pindah rumah gitu ya atau pindah kontrakan, terus kita pengen terhubung ke internet, gimana caranya? Kita panggil IndiHome. Nah, IndiHome itu salah satu namanya ISP, Internet Service Provider. Nah, jadi laptop kita masing-masing, handphone kita masing-masing, tablet kita, bahkan smartwatch kita itu masing-masing biasanya disebut klien. Klien itu tidak terhubung langsung ke internet, tapi klien itu biasanya terhubung ke ISP, Internet Service Provider. Bisa tadi IndiHome, bahkan Telkomsel, First Media, Naya Republik, dan lain-lain. Jadi klien tadi terhubung ke ISP. Nah itu kan itu sebenarnya salah satu building network ya. Jadi itu salah satu IT support juga, tugas IT support, memesan IndiHome gitu. Nanti kan di sana ada configuring-nya juga kan, kayak dan lain-lainnya juga ada. Jadi itu ISP. Kemarin mungkin di survei ada pertanyaan ya, ISP itu pernah dengar enggak gitu. Jadi ISP itu ya IndiHome dan lain-lain. Mereka yang menghubungkan laptop kita, handphone kita, smartwatch kita ke internet. Jadi ISP itu mereka terhubung ke ISP yang lain bisa, mereka terhubung ke internet juga bisa. Nah, terus sekarang pertanyaannya,
bagaimana klien, atau klien di sini maksudnya laptop kita tadi ya, handphone kita, itu bisa melakukan request. Maksudnya di gambar sebelumnya itu di sini ada server ya. Jadi seumpama kita ingin melihat YouTube gitu ya. Bagaimana kita tahu sebenarnya bagaimana cara kerjanya kita pengen YouTube. Kalau kita kan tulisnya misalnya buka browser, tulis YouTube kayak gitu. Nah, jadi YouTube itu berperan sebagai servernya. Nah, jadi YouTube menyediakan video-video gitu kan. Jadi di komputer YouTube di sana, kita nggak tahu komputernya di mana. Ada PC-nya juga, tapi nggak berbentuk PC, mungkin berbentuknya PC yang gede, lemari gitu atau apa nggak tahu. Di sana mereka menyediakan video-video yang sudah diupload oleh content creator juga. Nah, videonya di sana sudah terhubung ke internet. Kita pengen melihat data informasi di YouTube tadi, maka kita melakukan request ke sana. Saya pengen lihat konten ini kayak gitu. Kalau kita taunya ngetik aja gitu, tapi sebenarnya kayak gitu. Jadi itu semua bisa terjadi kalau klien itu memiliki dua hal, namanya IP address, Internet Protocol Address, atau MAC address. Nah, jadi kalau internetnya sudah terhubung berarti punya gitu. Meskipun kita nggak tahu ya apa IP address kita atau MAC address kita, kadang kita nggak tahu kayak gitu kan. Tapi kalau jadi sebenarnya syaratnya dua ini. Komputer harus memiliki ini. Jadi IP address itu, jadi kan kalau kita seumpama zaman dulu ya, kita pengen seseorang itu datang ke rumah kita atau kita pengen menyampaikan sesuatu ke orang lain kayak gitu. Kita kan menggunakan surat di sana. Surat di sana kan ada pasti ya, ada alamatnya, terus ada nama penerima. Gitu. Kadang juga ada nama kita pengirim dan alamat kita pengirim juga, biar bisa dikirim balik gitu kan. Nah, jadi seperti itulah IP address ini seperti alamat kita. Kalau MAC address itu seperti nama kita, karena kalau MAC address ini MAC address ini media access control. Ini udah terpasang di hardware. Jadi setiap komputer itu punya MAC address, setiap handphone punya MAC address, itu sudah terpasang. Jadi MAC address itu layaknya seperti nama. Terus kalau IP address layaknya seperti alamat tadi. Jadi contohnya ini ya, www.wither.com. Ini dia mempunyai IP 184.29.131.121 kayak gitu. Jadi kita kalau pengen mengakses ke sana, nah ini tadi ya, ini contohnya saya, ini enggak tahu siapa ya. Contohnya Bambang dari Amerika pengen mengirim surat ke Tokyo, Jepang ya. Dia harus kasih perangko, harus kasih nama gitu ya. Harus kasih nama sama alamat yang tadi. Nah, seumpama ini kita, ini yang gambar yang ini ya, yang terakhir tadi yang keluar, kita IP address kita ini 113.8.812 ini. Terus kita tulis di aplikasi di browsernya cat picture, gitu kan. Nah, kita pengen lihat ini cat picture ini gambarnya itu ada di servernya siapa? Servernya Google. Jadi kita itu informasi itu dikirim ke ISP, kirim ke ini, kirim ke itu, kirim itu secara bertahap ya. Baru nanti nyampe ke Google. Habis itu Google kirim balik. Nah, kayak gitu. Tapi cepet ya. Ya itu kayak benar-benar kayak kita pesen barang ya. Kita pesennya mungkin lewat online. Terus nanti tukang kirimnya itu pertama diambil kurir. Terus kurir satu datang ke kantor kurirnya yang ada di kelurahan cuma. Terus kantor kurir yang ada di kota besar, terus kantor kurir yang ada di provinsi, kantor kurir dari provinsi ke kantor kurir provinsi penerima ke kabupaten, kelurahan, baru sampai ke depan rumah. Itu kan ada prosesnya kan, nggak langsung kurir yang ngambil, dia pakai motor dari Bandung ke Surabaya sendirian ya, gitu. Untuk ngirimin satu paket kayak gitu kan enggak. Dia dikumpulin dulu ke
tempat satu kumpulin dulu ke sini, disuruh pakai ini ke sini, kayak gitu. Jadi memang bertahap kayak gitu, nggak langsung kurirnya langsung motoran dari Surabaya ke Bandung kayak gitu enggak. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian namun di situ ada yang namanya ribet ya ini ya sebenarnya, memang ribet. Ini pun nggak dijelaskan semua karena saya juga sebenarnya semuanya nggak paham gitu ya. Saya baru belajar berapa bulan yang lalu karena bukan IT juga background saya. Jadi di situ semua ada prosedur atau biasanya disebut protokol kayak gitu. Biar nggak ada yang salah. Kayak seumpama saya ngirim barang ke Google gitu ya, ke siapa? Ke Izar. Nah, Izar di Bandung gitu. Biar nggak salah ini Izar yang mana, coba nama Izar ada banyak di sana. Biar nggak salah itu kayak gimana? Nah itu ada yang namanya protokol atau SOP kayak gitu. SOP-nya sendiri sebenarnya banyak gitu. Ada seumpama pertama kali kan kalau kita connect ke internet kita harus connect ke WiFi. WiFi di sana ada passwordnya kayak gitu kan. Terus nanti mungkin di atasnya lagi juga ada gitu. Jadi harus protokolnya itu memang bertahap dan detail. Memang IT salah satu karakteristiknya mereka itu detail sebenarnya di dalamnya. Biar tidak ada tadi kesalahan kayak gitu. Karena salah sedikit aja pasti salah kayak gitu. Jadi ada protokolnya. Nah, di networking sendiri ini ada beberapa sumber yang saya pakai itu ada 5 jenis layer atau 5 jenis lapisan protokol. Yang pertama lapisan physical yang paling bawah ya. Lapisan pertama physical itu kabelnya itu harus terhubung, itu kan pasti protokol pertama. Kalau kabelnya terhubung kan nggak bisa, otomatis nggak bisa terhubung networknya. Terus habis itu ada data link, tadi yang saya sebutkan harus terkonek ke WiFi atau apa ISP MAC address-nya gitu. Dan lagi networknya, terus transportnya, terus aplikasinya harus sama gitu juga. Ini cukup detail, jadi mungkin kalau teman-teman yang memang berminat bisa cari, ini namanya networking protocol gitu ya. 5 layer ya, tapi ini yang 5 layer. Ada beberapa sumber yang 6 layer, ada yang 7 layer kalau nggak salah. Nah, itu tadi. IP-nya harus siapa yang tadi yang saya sebutkan. Jadi memang ada protokolnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian sampai ini ke DNS, Domain Name System tadi. Yang pertama kita tahu tadi kan komputer tuh sebenarnya berkomunikasinya pakai bilangan biner 1010 bla. Nah, ini sebenarnya awalnya biner 32 bit gitu. Terus diganti ke decimal number, 4 decimal number. Ini sebenarnya itu 184 itu komputer tuh bacanya ada ya. Saya juga nggak hafal. Itu binernya berapa, satu berapa gitu. Terus yang 29 ini sebenarnya komputer itu berkomunikasinya juga di 1000. Terus dirubah jadi IP. IP itu bukan biner lagi. Tapi kan ini sulit ya. Seumpama bayangkan teman-teman mau YouTube gitu kan, di browser masuk ke YouTube kan ya, youtube.com enter kayak gitu. Tapi sebenarnya YouTube sendiri itu mereka IP address-nya itu kita nggak tahu bahkan gitu ya. Sebenarnya yang kita tuju itu IP address si YouTube. Tapi kalau mau nulis 184.29.131.121 enter itu memakan waktu, bahkan itu baru satu website gitu. Nah, makanya dari itu ada satu sistem ya, namanya domain name system. Jadi mereka merubah IP tadi dalam bentuk yang lebih sederhana, yang manusia normal bisa membaca dengan mudah, yaitu dibuat dalam bentuk alfabetik gitu ya, huruf, kalimat, kata kayak gitu. Nah, ini pun juga ada banyak kelebihannya ya. Jadi sebenarnya kita nggak tahu di belakangnya IP YouTube itu mungkin berubah-ubah. IP-nya bulan ini, IP-nya bulan depan. Ini contohnya weather.com ya. Jadi IP weather.com tuh ini, tapi mungkin bulan depan dia ganti hosting, ganti komputer mungkin, ganti ISP mungkin, nanti IP-nya ganti lagi. Tapi kita sebagai yang pengen akses, taunya kalau ada domain, ada DNS,
Kita yang sebagai akses, kita cukup aksesnya wither.com. Contoh Yasbil ya. Yasbil atau Rubik. Yasbil itu yasbil.org ya domainnya. Dia ganti hosting, tempat hosting. Dia ganti ISP atau apa, nggak tahu. Ganti hosting ya, hostingannya kita nggak tahu dia pakai ISP apa. Ganti hosting. Kuantisian ganti IP. Tapi masyarakat luas masa harus tahu ganti IP-nya apa? Nggak perlu. Jadi ini salah satu kelebihan dari domain name system tadi. Sebenarnya ada lagi kayak apa email, terus kita verifikasi domain. Jadi ada satu sistem itu kayak Google ingin tahu lembaga kita, organisasi kita, seumpama Yasbil. Google tanya websitemu apa gitu. Kita bilang yasbil.org. Apa buktinya kayak gitu. Nah, kita nanti memasang satu kode di DNS kita, di sistem domain name system kita. Kita kasih tanda. Ini loh, coba cek gitu. Kita bisa ngasih tanda kan di sini. Google ngecek, oh bener ada tanda di situ, berarti ini punya kamu kayak gitu. Jadi itu sistem verifikasi domain nanti. Itu juga karena ada domain name system, jadi itu semua bisa terjadi. Istilahnya biar kita nggak nulis 184 bla 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 bla. Tapi kalau teman-teman yang biasa lihat itu ya, ini intermezzo ya di apa Indo XX1. Nah, coba teman-teman lihat Indo XX1 kalau nggak salah atau layar kaca 21 LK21, mereka langsung pakai IP-nya gitu. Karena itu nanti berubah-ubah jadi nggak bisa kedeteksi. Gitu. Itu salah satu teknik yang lain gitu ya. Jadi kalau coba pemerintah nge-ban Indo XX1 ya. Nah, pemerintah nge-ban domainnya. Nah, Indo XX1 pinter, dia nggak pakai domain, dia langsung ke IP-nya kayak gitu. Kayaknya masih deh, coba teman-teman lihat Indo XX1 atau LK21. Mereka langsung pakai IP. Nah, itu jadi sebenarnya tadi yang ingin tentu kita itu aksesnya itu ke tadi IP. Oke. Mungkin cukup banyak itu. Ini recordingnya saya pause dulu.